Halo, apa kabar Anda? Kembali saya ajak Anda ngobrol dengan Bung Rocky Gerung nih. Kelihatannya buat Anda sebentar lagi nggak akan bingung nih, mau mudik atau mau pulang kampung, karena juru bicara Kementerian Perhubungan sudah menyatakan akan ditinjau kembali kemungkinan kebijakan itu. Nah, kita akan tanya pada Bung Rocky Gerung. Sudah baca, Bung Rocky, statement dari juru bicara Kementerian Perhubungan ya? Ya, saya baca. Ya. Oke, jadi ini... Nah, katanya itu masukan dari Kementerian Perekonomian. Nah, feeling Anda seperti apa kira-kira? Itu feeling, saya nggak feeling. Saya pastikan bahwa itu ada problem baru soal dana pembiayaan. Jadi begitu dihitung lagi, itu bakal meledak dana itu. Maka kebijakan ini muncul. Tetapi di dalam teori perencanaan, sebut aja perencanaan mau militer, mau sipil. Jadi perencanaan itu ada yang namanya rolling plan. Rolling plan artinya kebijakan bisa berubah kalau situasi berubah, tetapi target tetap. Kan ini masalahnya kan. Jadi orang boleh rubah karena ada perubahan ceteris paribusnya berubah. Maka plan itu, kebijakan itu dimodifikasi, tetapi targetnya tidak boleh berubah. Itu rolling plan. Yang ini bukan rolling plan. Begitu dia ubah, maka targetnya pasti berubah, yaitu PSBB pasti bubar. Konsepnya. Kan di situ kan ngacoknya tuh. Kenapa? Karena PSBB itu tergantung pada kebijakan hari ini. Jadi perhubungan bikin kebijakan tidak berarti itu rolling plan. Karena itu berakibat pada konsep PSBB berubah lagi. Padahal PSBB ada target. Jadi ini memperlihatkan itu nggak ada metode, cara mengambil keputusan aja nggak ada metode itu. Oke. Kenapa metodenya nggak ada? Karena takut APBN bolong. Jadi selalu di belakang itu ada kalkulasi bisnis. Dengan kata lain, pemerintah tidak serius untuk memastikan bahwa target PSBB itu harus mendahului semua target bisnis yang diajukan sebagai proposal oleh oligarki kan, begitu. Atau oligarki bisa pebisnis yang sedang berupaya untuk mempertahankan akumulasi, bisa juga oligarki di dalam partai. Okay. Gitu. Jadi konsepnya adalah soal rolling plan tadi. Ya. Kalau ngikutin logika Anda tadi dengan rolling plan, bisa nggak kalau kita menggunakan bahwa sebenarnya justru pemerintah itu tetap pada skenario semula bahwa ekonomi jauh lebih penting daripada penanganan COVID itu sendiri. Sebenarnya begitu yang kita bisa tangkap. Memang pada akhirnya itu kan. Jadi sebetulnya pemerintah tetap dari awal nggak mau supaya penanganan virus ini menggerogoti uang investasi kan, itu kan. Jadi tetap dari awal cuman itu, kita mau putar dari mana. Tetapi ini karena pemerintah pelit, dan kepelitan itu didasarkan pada janji-janji kerangka bisnis yang nggak bisa lagi diubah. Jadi APBN kita disandra oleh bisnis, dan itu menyebabkan kebijakan PSBB bisa berubah-ubah tuh, gampangnya begitu, lihatnya logiknya begitu. Ya, kalau logika yang dikemukakan bahwa dengan mudik itu setidaknya ekonomi di daerah bisa berjalan karena kan ada orang yang pulang ke kampung dan kemudian membawa uang dan ekonomi di daerah berputar. Logika ini masuk akal nggak dari sisi dalam situasi seperti sekarang? Ya logikanya masuk akal, tapi logika itu kemudian harus membatalkan PSBB kan. Padahal Presiden bilang PSBB ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan penyebaran. Jadi tetap ini kayak orang bangun tidur, terus dia nggak tahu tadi malam dia mimpi apa, tiba-tiba dia ambil air buat mandi, ternyata itu air comberan, dia baru sadar air comberan, ya dia salah mimpi kan. Ini pemimpin ini mimpinya macam-macam itu. Jadi jelas bahwa kebijakan semacam ini adalah upaya pemerintah untuk buang badan dari kewajiban untuk merealokasi sumber-sumber yang tidak efisien ke dalam BLT, kan cuma itu poin. Jelas saja putaran ekonomi lebaran itu adalah yang menumbuhkan ekonomi itu. Tetapi kan pemerintah nggak mau rugi kan, suruh masyarakat hidupkan ekonominya sendiri sekaligus bawa pulang virus itu. Jadi dia puter-puter
dia kejebak sendiri pada konsep awalnya yang tidak tegas. Mau bantu rakyat atau mau bantu investor-investor yang udah keburu bikin perjanjian supaya jangan berhenti bisnis infrastruktur kan itu. Ya. Jadi cuma demi itu sebetulnya kita kesel, jengkel dan khawatir bahwa ini akan meledak jadi virus baru, itu virus keresahan sosial. Oke, kalau prediksi Anda dengan mengamati berbagai keputusan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, kelihatannya Anda yakin akan dibatalkan nggak keputusan atau akan tetap seperti sekarang kondisinya? Yang mana? Bahwa keputusan mudik yang direvisi, menurut Anda akan diambil langkah itu atau tidak? Saya kira dia akan ambil langkah itu, karena kalau dia diajukan ke publik, dan itu artinya pikiran presiden sudah direkayasa lagi oleh para maklar ini kan. Jadi saya kira ya dia akan lakukan. Karena kemarin juga dia lakukan hal yang berubah-ubah kan. Ya. Jadi apa yang tetap di dalam kebijakan pemerintah ini adalah ketidakpastian. Jadi dia membuat ketidakpastian satu ke ketidakpastian berikutnya. Dan ketidakpastian itu akan berujung pada kekacauan koordinasi lagi. Ya, kan kita ternyata juga baru tahu, kita yang tahu bahwa penerbangan itu dilarang. Tetapi ternyata kemudian dari juru bicara Kemenhub juga disebutkan bahwa tidak ada larangan penerbangan dari luar negeri untuk yang masuk ke Indonesia itu. Artinya kalau dia boleh masuk, berarti kan dia juga boleh keluar kan, begitu. Ya, itu yang sekarang lagi diolok-olok oleh dunia internasional. Bahwa ini mau PSBB pakai istilah berskala besar, tetapi dihasilkan oleh otak yang kecil. Otak yang kecil itu nggak bisa nampung problem besar. Ini problemnya begini kan. Jadi gara-gara kebijakan semacam itu, maka luar negeri pesimis dengan seluruh rencana yang disusun oleh pemerintah tuh. Itu soalnya, dan itu soal teknisnya, tapi soal etisnya yang masuk itu adalah TKA, tenaga kerja asing dari Cina, dan itu yang menimbulkan problem yang lebih hebat lagi, besar lagi. Mungkin kalau yang masuk bukan TKA, orang mungkin ya udah mungkin dia buat bisnis segala macam, tapi jadi bercampur dengan ketegangan sosial pra-Covid ini dengan kebijakan yang buruk dari pemerintah. Jadi bertemulah di situ antara kedunguan kebijakan dengan kecurigaan rakyat, dan ini akan jadi isu politik akhirnya. Oke. Nah, kalau akhirnya pemerintah memutuskan bahwa mudik diperbolehkan, gitu kan? Skenario-nya seperti apa yang Anda bayangkan akan terjadi? Kelihatannya pemerintah akan berupaya sehabis-habisnya untuk mencari rasa aman bagi dirinya itu. Ya. Jadi saya kira hal pertama yang dia akan lakukan adalah ya udah silahkan mudik sambil dia hitung kapan kloter itu diizinkan mudik. Begitu mulai ada social unrest lagi, maka minggu pertama dia tutup lagi. Nah, itu lebih gila lagi itu. Karena niat orang buat mudik dipermainkan. Itu kan niat kultural luar biasa, niat batin yang luar biasa. Jadi berubah-ubah itulah yang akan mempercepat kerusuhan nanti itu. Oke. Coba kalau kita turunkan sedikit tensi, Bung Rocky. Apakah kebijakan ini saya gitu. Apakah kebijakan ini tidak membuat menyelesaikan satu persoalan, yakni dualisme antara pulang kampung dan mudik. Jadi orang sekarang nggak bingung mau pulang kampung kek, mau mudik kek, mau pulang bersama kek, semua orang sekarang bebas, nggak ada halangan lagi. Kan asik itu. Ya memang, mestinya asik-asik aja kan. Tapi ini kan dualisme kan datang dari orang yang nggak ngerti strategi kan. Jadi dualisme itu boleh dipertahankan, tetapi di ujungnya dia kontrol. Ini dia lepas dualisme itu. Maka jadi triolisme, mudik boleh, pulang kampung boleh, apalagi pulang bersama. Jadi namanya triolisme tuh. Itu udah pasti. Dan saya cuma berdasarkan pada data ilmu pengetahuan bahwa 10.000 hari ini itu kritis. Begitu kebijakan berubah, maka efek dari 10.000 ini juga akan eskalasi lebih gila lagi itu.
Nah, ilmu pengetahuan tidak dipakai sebagai variabel pembuatan kebijakan, itu masalahnya. Yang dipakai adalah perhitungan rente yang mesti dikeluarkan, segala macam aktivitas yang berhubungan dengan maklar. Ya, itu aja. Jadi hitungan mereka ini bukan hitungan ilmu pengetahuan, tapi hitungan untung rugi bisnis, untung rugi legitimasi segala macam. Ya, itu buruknya di situ tuh cara berpikir semacam itu pada saat kita menghadapi hal yang sangat serius itu. Oke, jadi kita kelihatannya akan hampir pasti mudik ini larangan ini akan dicabut dan kita akan melihat orang berbondong-bondong ke daerah gitu ya, Bung Rocky, dan ini jadi problem besar di daerah kelihatannya. Iya. Ya. Iya. Iya. Ini soal ini masuk di dalam percakapan publik. Tetapi begitu dia keluar sebagai kritik, juru bicara istana pasti akan bilang, ini pikiran yang serius nih. Pemerintah sedang bekerja serius. Iya, tapi tidak semua yang serius itu cerdas. Bekerja serius tidak berarti bekerja cerdas. Apalagi presiden bekerja keras. Bekerja keras tidak identik dengan bekerja serius. Bekerja serius tidak identik dengan bekerja cerdas. Jadi terlihat bahwa compang-camping, kumal, kelihatan ini kebijakan yang kumal. Karena dasarnya memang mau menghemat dengan motif yang disembunyikan. Bilang aja, oke, kita mau selamatkan bisnis, ya udah, dibuka aja semuanya tuh. Jadi mencicil rolling plan itu, kalau dia tidak berakibat pada berubahnya target, itu memang harus begitu. Tapi ini pasti akan berakibat berubahnya target. Kenapa? Karena ini keadaan yang harus dipastikan orang tidak boleh keluar PSBB. Persyaratan itu yang final. Demi persyaratan itu, variabel lain harus menyesuaikan dengan yang final, yaitu batasi pergerakan. Apa konsekuensinya? Ya macam-macam. Konsekuensi psikis, konsekuensi anggaran, konsekuensi pengetatan disiplin, segala macam. Itu manajemen krisis kan begitu. Gampangnya mudah sekali kita lihat bahwa ini akan berantakan. Oke. Karena tadi ya, karena udah nyampe ke 10.000 kasus itu, 205.000, 7.000 ke 10.000, itu bahayanya. Oke, Bung Rocky, apakah Presiden nggak berpikir ya kebijakan semacam ini justru sebenarnya akan menjerumuskan beliau ke lubang persoalan yang lebih besar? Saya kira karena Presiden tidak diajak diskusi tajam segi ilmu pengetahuan dari COVID ini. Jadi bagian akademisnya Presiden nggak ngerti. Kalau dia ngerti, dia akan ada feeling tentang bahaya. Jadi dia anggap bahwa nanti berkali vaksinnya akan ada. Lo vaksin itu bukan buat orang sakit, itu buat kekebalan nanti itu. Nah, orang sakit nggak diobati dengan vaksin. Kan obatnya tetap nggak ada kan. Jadi dia mau cari keterangan yang bisa memudahkan dia untuk mengerti bahwa ini bisa diatasi. Padahal mestinya sebaliknya, dia mesti berpikir maksimal bahwa ini buruk sekali itu. Jadi kalau terus kita optimis ya, kita bangsa, nggak bisa begitu cara melihat soal. Karena data ilmu pengetahuan mengatakan tidak begitu keadaan Indonesia. Keadaan Indonesia itu buruk. Tergantung Presiden mau percaya ilmu pengetahuan atau mau percaya dukun, itu kan soalnya. Oke. Nah, kalau saya jadi teringat dengan statement dari teman-teman di fraksi PDIP bahwa ini mereka PDIP, mereka curiga ada oligarki, ada kekuasaan lebih besar dari Presiden. Jadi sebenarnya kebijakan-kebijakan selama ini yang diambil itu bukan kebijakan dari Presiden, tapi kebijakan dari mereka yang jauh lebih besar dari Presiden itu sendiri. Ya, saya mau setuju pada PDIP, tapi saya mau bilang ya PDIP terlambat. Dari dulu kita udah bilang begitu. Nah, sekarang dalam keadaan kalau saya bilang kan kalau saya bilang oke, saya setuju pada PDIP. Ini klaim ya saya ngikut PDIP, bukan kita semua udah bilang begitu dari awal. PDIP yang baru sekarang ngikutin apa yang kita bicarakan itu. Ya udah, itu masuk akal, dan kepentingan politik ya. Bayangin misalnya, mungkin PDIP merasa bahwa ya kapal Jokowi sedang tenggelam dan PDIP tidak kuat sebagai pelampung, kan itu kan? Jadi kalau pelampungnya aja udah bilang
kita nyerah, itu kapal mau tenggelam, ya apalagi keterangannya itu. Si pelampung pun udah merasa kewalahan. Dan itu dia nggak mau tenggelam sama-sama tentu kan, karena dia masih berpikir bahwa 2024 dia masih punya calon, sementara yang ini udah petahana gitu. Jadi ini semua kalkulasi dan ya bagus aja lah saya dengar keterangan dari PDIP, tapi ya itu keterangan yang atau betul-betul ada kejujuran baru untuk mengatakan bahwa salah konsep dari awal. PDIP mesti bilang begitu sebetulnya. Memang salah konsep dari awal. Nah, baru itu otentik. Kalau di tengah jalan bilang dibajak oleh kartel, ya dari awal memang kartel yang nentuin, bukan dibajak. Dari awal kapal itu diarahkan oleh kartel untuk menuju pulau yang tersembunyi. Dan baru sekarang radarnya baca bahwa ternyata pulau itu Pulau Karang, bakal nyungsep di situ tuh. Oke. Sementara nakodanya nggak tahu peta. Oke. Kalau menggunakan logika itu, Bung Rocky, kan berarti sebenarnya bukan salah Pak Jokowi kan? Karena kan justru karena kapalnya dibajak, dia kan bisa bilang pada rakyat, sebenarnya ini kapal sedang dibajak gitu loh. Dan lu mesti bantu gua nih, karena gua dalam kondisi ditekan oleh para pembajak ini. Iya, itu kalau dia naik dari pelabuhan yang resmi. Tapi kan Pak Jokowi juga yang nggak resmi kan, pelabuhan penyelundup kan. Jadi salah sendiri kenapa ikut kapal dari pelabuhan penyelundup, pelabuhan bajak laut, kenapa nggak pakai kapal resmi kan? Salah sendiri numpang di kapal bajak laut gitu. Yeah. Jadi poin saya begitu tuh. Dari awal kita tahu bahwa yang ditumpangi oleh Pak Jokowi adalah bukan kapal penumpang, tapi kapal barang. Ya, Pak Jokowi bingung sendiri kok dia ada di kapal barang. Ya, memang itu kapal barangnya oligarki. Oke. Nah, kalau Presiden Jokowi kira-kira menyadari itu sebetulnya dari awal, tapi ya terlambat. Ya. Nah, karena ada soal COVID. Mungkin kalau nggak ada soal COVID ya dia tahu bahwa itu memang kapal bajak laut, tapi ya sama-sama kita saling bertambah di atas kapal aja dah. Tapi sekarang baru kelihatan bahwa miring kapalnya tuh. Oke. Bung Rocky, kalau gitu, apa pesan yang kita bisa sampaikan pada para pemudik? Kan udah hampir pasti mereka boleh selamat mudik, selamat pulang Basamo, selamat pulang kampung, dan pesan apa lagi yang bisa kita sampaikan kepada mereka? Saya tetap ingin membantu pemerintah dalam upaya untuk menerangkan bahwa ini serius. Jadi pelajari sendiri para pemudik konsekuensinya itu, karena pemerintah akhirnya tidak punya policy yang jelas. Jadi bijaklah pada diri sendiri itu. Jangan tunggu kebijakan pemerintah. Gitulah. Oke, terima kasih Bung Rocky. Sampai ketemu lagi di lain. Oke, Hersu. Yes, brother.